Semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul. Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Ya, menurut saya itu adalah hak Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai upaya atau strategi untuk pemenangan di pemilu 2024 nanti. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mengapa ya Prabowo dan Gerindra ini masih meminta dukungan kepada kelompok 212 coba. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Coba bayangkan saja. Ya padahal ya sudah sangat jelas bahwa mereka itu adalah kelompok yang selama ini seringkali berseberangan dan menolak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah tapi mengapa Prabowo ini masih berharap dan meminta dukungan kepada kelompok yang selama ini berseberangan dengan Presiden Jokowi coba? Nah ini kan aneh sekali. Kenapa Prabowo sangat mudah dikalahkan Jokowi? Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir tampang kalian. Tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Seingatkah kita terutama untuk warga Boyolali dengan kelakar dari seorang Prabowo Subianto? Mendengarnya saja sudah menggelikan, apalagi jika menyaksikan, mungkin akan membuatku naik pitam. Lantaran tidak terima dengan pernyataan yang terkesan meremehkan. Ungkapan tersebut dilayangkan Prabowo pada tahun 2018 lalu. Kala itu dirinya sedang berupaya untuk menggait hati simpatisannya. Namun nasib berkata lain. Justru akibat kemudian dilontarkan seorang militer tersebut berimbas pada aksi kecaman dari warga Boyolali. Rakyat Boyolali murka dengan apa yang diutarakan Prabowo. Sehingga para warga Boyolali bersatu untuk tidak memilih Prabowo pada Pilpres 2019 yang akan datang. Bahkan mereka, rakyat melakukan aksi turun lapangan demi mengancam tindakan Prabowo untuk ada pula warga yang membuat baliho bertuliskan Boyolali bermartabat, Prabowo psikopat. Apakah seperti ini sosok yang kiranya akan melanjutkan program Jokowi? Memang akui jika Prabowo orangnya sangat nasionalis sebab masih tertinggal didikan militer yang begitu melekat dalam jiwanya. Akan tetapi rakyat menginginkan pemimpin yang tidak hanya sekedar mengandalkan sikap otoriter saja, melainkan negeri ini juga sangat membutuhkan pemimpin ekstra sabar yang akan senantiasa membimbing jutaan umatnya. Ambisi menjadi presiden terlalu besar, kataku. Sudah 3 kali berturut-turut Prabowo belum pernah sama sekali memenangkan kontestasi Pilpres maupun Cawapres mulai dari tahun 2019. Dirinya petunjuk Megawati untuk mendampinginya sebagai cawapres namun gagal. Setelah gagal selama beberapa tahun kemudian, topannya pada tahun 2014 lagi-lagi nama Prabowo muncul dalam bursa Pilpres dengan menggandeng Hatta Rajasa. Saat itu lawan main Prabowo adalah Jokowi yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Namun keberuntungan masih belum berpihak kepadanya. Apakah dari kegagalan 2 kali membuat Prabowo mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah? Tentu tidak. Justru Prabowo kembali naik panggung dengan membawa pasangan muda yakni Sandiaga Uno. Walaupun wajah rupawan Sandi meluluh lantakkan hati wanita, namun apa boleh buat, juga jabatan presiden harus diambil alih oleh Jokowi. Sebenarnya kalaupun lawannya bukan Jokowi, mungkin Prabowo juga akan tetap kalah. Dia versuskan oleh tokoh. Mengapa demikian? Sebab dari banyaknya informasi yang beredar luas di media sosial, aroma tubuh Orde Baru yang digencarkan pada era Soeharto masih begitu melekat dalam pribadi Prabowo. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.